semuanya, selamat pagi, salam sehat tanpa narkoba. Ketemu lagi bersama kami di sini dalam podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Oke, pagi hari ini kita telah mengundang seorang perempuan yang cantik, yang punya segudang prestasi. Dia seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Palangkaraya. Hari ini kita akan berbincang banyak terkait prestasi yang sudah beliau ukir selama beliau menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Negeri di Palangkaraya. Mari kita sapa bersama-sama Indah Restuasi. Halo, selamat pagi Indah. Selamat pagi. Terus dulu kita ya. Ya, kita harus bersemangat guys hari Jiwa ini. muda banget Jiwa ini muda ya, banget ya. Karena hari ini kita sudah kedatangan seorang perempuan cantik yang mungkin di Palangkaraya sudah tidak asing lagi ya. Oke ya. Baik, apa kabar Indah hari Baik, ini? luar biasa, puji Tuhan. Terus apa saja kesibukannya selain sebagai seorang mahasiswa di mana? Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Palangkaraya. Oke, angkatan tahun berapa ya? 2020. 2020. Itu waktu pandemi COVID-19. Wow. Oke, bisa diceritakan Indah kesibukannya selain sebagai seorang mahasiswa, mungkin ada kesibukan lain di luar itu. Selain sebagai seorang mahasiswa, aku juga sambil ambil job, kegiatan-kegiatan di luar gitu. Karena kebetulan bisa nyanyi, jadi sambil nyanyi di luar. Banyak sekali guys, multi talenta ternyata Jadi ya. acara-acara di luar, nyanyi-nyanyi, terus sambil MC di berbagai acara juga. Sama sekarang kebetulan udah hampir 1 minggu lebih juga lagi magang. Wow, ternyata sekarang lagi magang ya, sebagai tugas akhir ya. Iya betul banget. Di mana magangnya? Di BNNP. Iya. Tempat ini tempat saya Iya, magang. betul. Di BNNP magang selama hampir 1 minggu lebih, udah 1 minggu lebih. Selama berapa lama magangnya Mbak Indah? 1 bulan. Jadi 1 kurang bulan. lebih 1 bulan saya di BNNP. Baik, supaya Indah ini juga bisa berkolaborasi ya dari prestasinya dia, kemudian dia di sini juga mungkin nanti sebagai representatif untuk kaula muda bisa menginspirasi beliau Mbak Indah ini untuk bersama-sama menjauhi narkoba. Nah, bagaimana nanti kita lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah Indah lakukan selama ini. Indah selain tadi kesibukan yang udah banyak sebagai mahasiswa juga, apa saja nih prestasinya yang sudah mungkin sudah pernah menjuarai event tertentu atau sebagai putri the next putri Indonesia. Silakan Indah. Oke, jadi kalau berbicara soal prestasi, waktu itu aku mulai bangun karakter diri, mencari jati diri itu waktu dari SMA. Jadi selama SMA itu selalu mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, ikut lomba. Yang pertama kali waktu itu aku ikut lomba itu lomba band, jadi ngeband. Oh, anak band guys. Jadi vokalisnya. Oh, vokalisnya, lead vokal ya. Iya. Jadi aku jadi vokalisnya, terus ikut lomba, kebetulan juga juara. Lalu lanjut lagi ke perlombaan lain. Jadi ada hal-hal baru yang mungkin belum pernah aku ikuti gitu. Jadi aku harus coba. Aku belajar dan ikuti semua. Jadi waktu SMA juga dapat di tahun 2019 Putri Pariwisata Persahabatan Kota Palangkaraya. Itu bandnya mewakili sekolah ya? Iya, Mewakili sekolah. Lalu sebagai apa tadi? Putri. Dan saat ini sebagai Duta Humas Polda Kalimantan Tengah. Wow, apa lagi nih? Terus Masih banyak nih kayaknya. Kita sampai lupa ini. Apa lagi nih? Terus band bisa, terus Putri apa tadi? Putri Pariwisata Kota Palangkaraya. Lalu yang di Polda apa tadi, Mbak? Duta Humas. Wow. Lalu apa lagi? Terus berbagai macam lomba-lomba vokal gitu. Juga sebagai berbagai macam host di program-program salah satu stasiun TV. Jadi nanti kita bisa dengerin Minta Indah nyanyi ya guys. Suaranya bagus ya. Jadi kan? takut. Terus apa saja nih mungkin ada pencapaian selain prestasi-prestasi tadi? Prestasinya kan kayaknya lebih banyak dari itu deh. Mungkin ada lagi prestasi yang lain? Saya sambil lupa ini.
Kalau prestasi-prestasi lain, Dulu mulai dari sekolah, kemudian sekarang sebagai seorang mahasiswa, apakah ada perwakilan dari universitas mungkin, fakultas untuk event? kalau dari fakultas sendiri, kalau dari event-event kan sekarang udah mulai agak jarang ya ada event-event segala macam. Tapi pernah juga mewakili dari fakultas, dari UPR waktu itu, waktu pemilihan duta anti narkotika seperti itu. Jadi sering disuruh untuk mewakili fakultas atau UPR seperti itu. Oke, mungkin ada pencapaian-pencapaian lain, mungkin memenangkan kompetisi apa gitu? Saya lupa kalau Sampai lupa ya? kompetisi. Iya Bu, Boleh diingat-ingat dulu lupa. Mbak Ida. Kalau kompetisi sih lebih ke kompetisi yang berbau tentang vokal, kayak gitu. vokal Terus ini ya, penyanyi ya. iya, terus waktu itu pernah juga juara, lupa ya juara berapa, yang 3 besar. Iya, benar. Itu lomba dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK. ya. Jadi bahas sesuatu yang terkait tentang keuangan waktu itu. Aku lupa tanggal, jadi di tahun 2020 kayaknya, 2020. ya 2020. Alhamdulillah. Guys, kita tahu nih Mbak Indah kan banyak prestasi, pencapaiannya. Bagaimana Mbak Indah membagi waktu di samping juga sebagai seorang mahasiswa ya kan, yang juga harus belajar, harus membuat tugas. Nah, cara bagi waktunya gimana nih? Nanti kuliah, nanti ada kegiatan lain, dan sekarang juga lagi magang. Gimana nih cara membagi waktunya? Jujur ya, kalau bicara soal bagi waktu nih agak wow, karena kalau bagi Agak waktu, ribet gitu iya, ya. karena anak muda zaman sekarang pun juga pasti punya banyak masalah yang namanya bagi waktu. Bagi waktu ini adalah salah satu hal yang sulit untuk diterapkan sebenarnya. Tapi kalau kita bisa susun dengan baik dari skala prioritas yang mana yang paling penting, itu yang duluan kita lakukan. Contohnya kayak saya sekarang jadi seorang mahasiswa, jadi yang paling penting belajar sebagai seorang mahasiswa dan lain-lain, dan juga disupport sama teman-teman. Kayak gitu ya. Betul. Jadi circle pertemanan itu juga penting. Jadi istilahnya nih ada temen yang ngingetin, Iya, ngingetin. "Dah, kamu nanti ini loh, Iya. ada bimbingan loh," gitu ya. Betul. Nanti teman saya nonton ya. Jadi Anda punya sekretaris yang banyak gitu ya, yang mengingatkan. Jadi gitu kadang, ya. Indah sudah belum tugas ini, kerjakan ini, tanggal ini deadline-nya. Oh, langsung ya udah langsung kerjain segala macam kayak gitu. Jadi yang penting, yang utama itu adalah tugas kita sebagai seorang mahasiswa belajar. Di luar itu waktu-waktu lain yang mungkin waktu luang, waktu kosong dan lain-lain kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Selain kegiatan positif yang menunjang, bisa mengasah skill kita, keterampilan kita, tapi juga menghasilkan buat kita. Wow, jadi yang harus dilakukan itu tugas utama dulu guys, Betul. yaitu kuliah ya. Sekarang sedang kuliah. Mana jadi, yang harus diprioritaskan? Iya, harus hadir di tempat kuliah dulu, di Iya. tempat pendidikan dulu, baru setelah itu dibagi waktu sesuai dengan talenta yang Betul, dan kemampuan yang kita punya, kita isi Oke. dengan kegiatan-kegiatan. Oke. Mantap sekali ya. Lalu Indah, saya mau tahu juga nih, mungkin kaula muda juga di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah juga mau tahu nih, bagaimana Indah membuat self boundaries terhadap hal-hal negatif yang karena saat ini kita sedang membahas tentang narkoba. Bagaimana caranya Indah membuat self boundaries itu, bagaimana untuk bisa menolak secara bijak gitu ya ajakan-ajakan negatif di luar sana, karena kita tahu nih guys, sekarang kan banyak sekali circle pertemanan yang negatif Ya, nih ya. betul. Nah, Indah kan sebagai seorang presenter juga, seorang MC juga, nge-host juga ya. Ini nggak mungkin nih menghindari banyak orang atau orang-orang yang ingin berteman. Nah, gimana caranya Indah menolak semua itu dengan bijak supaya Indah tidak terjerumus ke hal negatif, bahkan ke penyalahgunaan narkoba. Oke, kalau berbicara soal penyalahgunaan narkoba, kita tahu kan saat ini di Indonesia tuh sudah semakin terus meningkat, di generasi muda juga meningkat terus. Jadi memang kalau di generasi muda ini, rasa ingin tahunya itu begitu tinggi, dan juga mudah ngikut sama teman-teman terdekat gitu ya, mudah terpengaruh dengan teman-teman atau circle terdekat, sahabatnya dan lain-lain. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk menerapkan itu,
adalah dengan melihat circle pertemanan. Jadi di circle pertemanan itu kan kita nggak bisa ya milih kayak aku nggak mau berteman sama ini, nggak mau berteman sama ini, karena kita memang harus berteman tanpa pandang bulu ya. Jadi berteman dengan siapa saja. Yang penting adalah kita memanage diri kita seperti apa. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Mungkin teman-teman ada yang negatif gitu kan, ada yang suka melakukan hal-hal yang negatif dan lain, atau mengajak kita untuk melakukan hal-hal negatif. Salah satunya adalah mungkin ikut juga menggunakan narkoba dan lain-lain. Kita bisa tolak dengan hal itu ya, kita tolak secara halus dan kita juga kasih edukasi. Jadi penting juga untuk diri kita, sebelum kita mengedukasi orang lain, kita edukasi dulu diri kita sendiri. Jadi kita pelajari narkoba itu apa, dampaknya seperti apa. Kalau kita sudah paham narkoba apa, dampaknya seperti apa, nanti akan jadinya seperti apa, kita tahu. Jadi kita dari diri kita sendiri pun juga pasti secara tidak langsung menolak hal tersebut. Dan dengan kepahaman kita itu, kita bisa mengedukasi orang lain. Betul. Secara tidak langsung kita bisa beri pemahaman kepada teman kita mungkin yang ingin mengajak hal-hal negatif seperti itu. Jadi lebih ke pengendalian diri kita sendiri seperti apa. Jadi bukan hanya karena kita nggak mau berteman lalu kita menolak ya Betul. guys, tapi kita juga sebagai seorang teman yang baik, Iya. kita juga harus menyampaikan, mengingatkan apa itu hal-hal yang negatif, termasuk dengan penyalahgunaan narkoba itu tadi. Mungkin Indah punya tips nggak kalau misalnya ketemu orang nih, pastilah ya di luar sana tuh banyak orang-orang yang ingin misalnya nih dia melakukan hal negatif, dia nggak mau sendiri nih, dia mau ngajak orang, jerumuskan, mau ngajak juga nih. Punya tips nggak Indah kalau ketemu orang-orang yang negatif gitu ya, kamu langsung menolak atau kamu menghindar? Selain tadi mungkin kalau teman dekat kita udah kenal, kita bisa mengedukasi, tapi kalau ada orang baru yang mengajak hal-hal negatif, itu punya tips nggak? Kalau dari Indah sendiri nih, gimana caranya? Kalau aku menghindar aja deh misalnya gitu. Kalau aku lebih menghindar. Lebih menghindar ya, langsung menghindar ya. Gak dulu saya punya banyak kegiatan, saya mau Gitu ada ya. kegiatan lain. Gak dulu. Pokoknya kita harus hindari hal itu, menolak. Kalau bisa sih mau kenal maupun tidak kenal ya, kita langsung memberikan edukasi. Oh ini nggak benar. Setelah itu baru kita menghindar gitu. Betul. Ya. Perbuatan itu melanggar hukum gitu. Betul. Karena gini guys, banyak sekali nih contoh-contoh di luar sana, tindakan kejahatan itu lebih banyak melalui medsos guys. Betul. Jadi banyak orang yang kita tahu nih ya, berita-beritanya kenalan gitu, lalu membawa hal-hal negatif. Mungkin mereka ada bandar yang mencari sasarannya lewat sosial media. Nah, sosial media itu kan otomatis sangat dekat dengan kita nih, karena kita kan punya smartphone, punya handphone sendiri. Nah, kalau Indah sendiri pernah nggak ada orang nih yang tiba-tiba ngechat gitu, kenalan lalu belum ketemu, mau ngajak ketemuan, mau ngajak hal-hal yang nggak penting gitu ya, nggak berguna gitu, pernah nggak ketemu? Sering di kali sosial ya? media ya? Iya, Itu sering banget masuk DM yang seperti itulah biasanya. Tapi ya diabaikan aja karena nggak penting sama sekali. Betul. Jadi guys gitu, diabaikan saja. Diabaikan, jangan mau ingin tahu nih, jangan mentang-mentang mungkin foto profilnya cowok ganteng gitu ya. Iya, betul. Gue mau balas DM-nya nih, mau ketemuan nih, padahal nggak tahu itu siapa gitu kan. Iya. Jadi kita mengabaikan hal tersebut. Kalau kita sadar diri kita tuh punya value yang tinggi, kita pasti langsung memilah ya. Jadi apapun kita harus pilih. Harus disaring dulu. Jadi benar-benar dalam memutuskan sesuatu memang benar-benar harus kita pikirkan dulu baik-baik gitu guys. Jadi kita harus membangun values diri kita, bahwa kita nih berharga. Jadi tidak sembarangan hal-hal negatif bisa masuk ke kita. Gitu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Gimana pandangan seorang Indah nih terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda saat ini? Karena sekarang lagi marak nih kan penyalahgunaan narkoba, kita banyak lihat berita-berita di luar sana. Gimana pandangan Indah nih? Oke, kalau saat ini kan seperti yang
saya bilang sebelumnya, generasi muda tuh sekarang tuh penyalahgunaan narkoba itu semakin meningkat di kalangan generasi muda. Dan generasi muda pun juga punya rasa ingin tahu yang begitu tinggi Tadi ya, rasa ingin tahu, dan ya. juga generasi muda ini kan suka berteman ya, bersosialisasi, punya geng ini, punya geng itu dan lain-lain, juga cenderung lebih mudah untuk bisa terpengaruh sama teman-temannya. Dan apalagi kalau ada masalah, nah ini penting banget nih bagi generasi muda ya. Kalau generasi muda nih biasanya tuh kan kadang banyak masalah ya. Aku bahkan juga pernah merasakan itu. Masalah hidup gitu ya. Masalah hidup, masalah di pendidikan, sekolah, di luar mungkin sosial sama teman-teman dan lain-lain. Jadi merasa kayak aduh aku paling banyak masalah dan lain-lain. Jangan sampai meluapkan hal tersebut. Kalau kita punya banyak masalah, jangan sampai terjerumus ke narkoba. Jangan sampai mau. Boleh kita isi kekosongan-kekosongan itu tuh dengan hal-hal kegiatan yang positif, yang bisa membangun diri kita, membangun jati diri kita, citra kita, dan juga meningkatkan value kita sebagai seorang generasi muda yang berharga. Saya punya harga gitu. Jadi kalau saat ini, kalau pandangan saya untuk penyalahgunaan narkoba di generasi muda semakin meningkat, dan ini generasi muda itu punya peran penting dalam kita harus mengantisipasi hal tersebut. Harus bersama-sama memerangi narkoba di kaula muda, karena kalau bukan kaula muda siapa lagi ya, generasi penerus kita yang nantinya ke depan mewujudkan Indonesia bersinar guys, bersih dari narkoba. Oke, yang terakhir guys, kita akan dengarkan, mungkin Indah nanti sebelum ditutup akan menyanyikan lagu. Iya, Indah, apa nih pesan-pesan buat anak muda nih, anak muda di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya? Apa nih pesan-pesannya untuk generasi muda dalam memerangi narkoba? Oke, pesan-pesannya untuk generasi muda di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, dalam memerangi narkoba, isilah kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif. Kalau kita punya kekosongan dalam hal apapun, kita harus isi dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang membangun diri kita, meningkatkan value kita. Itu jauh lebih baik, bermanfaat dan lebih penting untuk masa depan kita daripada kita memikirkan kesenangan sesaat, nafsu kita sesaat, atau keingintahuan atau kekepoan kita sesaat, tapi malah langsung merusak masa depan kita. Jadi kita bingung nih, nggak bisa jadi apa-apa gitu jadinya. Karena jalan itu masih panjang. Betul, jalan masih Bukan panjang. hanya setahun 2 tahun guys. Betul, masa depan tuh harus kita sendiri yang rangkai, kita sendiri yang gali, kita sendiri yang capai. Jadi jangan sampai mau terpengaruh dengan menggunakan narkoba. Itu ya guys, jangan mau menggunakan narkoba, karena narkoba itu merusak diri kita, juga merusak generasi bangsa Indonesia. Oke guys, itu dia perbincangan kita dengan Indah Restuati, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Palangkaraya. Baik, terima kasih Mbak Indah udah meluangkan waktu hadir di sini dan sudah menyampaikan begitu banyak inspirasi untuk kaula muda di sana. Oke guys, kita tutup perbincangan kita hari ini. Mari kita bersama-sama memerangi narkoba. War on drugs, speed up, never let up. Ella sampai tak atek Pak Hari.